Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya salah satu perwakilan dari Pondok Pesantren Al Kebon Jeruk yang mengikuti musabaqah qiraatul kutub tingkat nasional ajang seleksi awal tahun 2025, dan insya Allah akan membacakan sekaligus membayin kitab Siyasah Syar'iyah yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim dengan tema hubungan agama dan negara. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqsudu lan utawi kang den maksud al wajibu kang wajib bil wilayati kalawan kekuasaan islahu dinil khalqi iku maslahate agamane makhluk allazi kang mata patahum kang kapan-kapan kapotan ing khalqi khosiru rugi iya khalqi husronan kalawan rugi temenan mubinan kang nyata walam yanfa'hum lan ora manfaat hum ing khalqi ma opo perkara na ing kang nikmat iya kholki bihi kalawan ma fit dunya ing dalam dunia wa islahu melan maslate perkara layakum kang ora jejeg ad-dinu opo agama illa bihi angin kalawan ma min amri dunyahum saking perkara dunyane kholki wa huwa lan utawi ya islahu malayakum ad-din au ani ikurang warna kosmul mali sawiji bagine harta baina mustahaqihi ing dalam antarane wong kang nerima hak mal wongku batul mu'tadin lan ngahukum piro-piro wong kang ngelampaui batas. Faman lam yatadi maka utawi sapa wong lam yatadi iku ora ngelampaui batas yaman usliha maka den maslahat akan lahu kadue man dinuhu opo agama neman wa dunyahu lan dunya neman waliha jalan karena ikilah ikikana ono Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu ngucap ya Sayyidina Umar bin Khattab innama ba'astu umali ilaikum liyu'allimukum kitab rabbikum innama pastine ba'astu ngutus ingsun umali ing pejabat-pejabat ingsun ilaikum maring sira kabeh liyu'allimukum supaya ngajari iya umalikum ing sira kabeh kitab rabbikum ing kitab pangeran sira kabeh wa sunnata nabiikum dan ngajari sunnah nabi sira kabeh wa yaksimu dan ngebagi ing umali bainakum ing dalam antarane sira kabeh faid akum ing harta fe sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan agama dan negara merupakan dua hal yang simbiosis dan mutualisme. Artinya dua hal yang saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar juga menegaskan dan mengatakan bahwa hubungan agama dan negara merupakan dua hal yang simbiotik, artinya dua hal yang saling melindungi. Di mana negara mempunyai peran penting bagi agama, begitupun agama mempunyai peran penting bagi negara. Agama mempunyai peran penting bagi negara karena untuk memberikan moral dan etika warga negara serta memberikan landasan nilai-nilai hukum yang tercantum pada Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan negara berperan penting untuk agama karena memberikan pelindungan, memfasilitasi, dan juga menjaga kelangsungan hidup agama di masyarakat. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah juga menegaskan dalam kitabnya, wal maqsudu al wajibu bil wilayati, dan adapun tujuan yang wajib dari adanya kekuasaan atau pemerintahan, yaitu islahu dinil khalqi, memperbaiki agama umat manusia. Allazi matafatahum khosiru husran mubinan, yang mana jika diabaikan oleh mereka, mereka akan merugi dengan kerugian yang nyata. Walam yanfa'hum ma na'imu bihi fid dunya, dan juga apa yang didapatkannya nikmat ketika di dunia tidak akan bermanfaat. Wa islahu ma la yaqumu ad-dinu illa bihi min amri dunyahum, dan termasuk tujuan yang wajib dari adanya kekuasaan atau pemerintahan, yaitu memperbaiki suatu urusan dunia mereka yang mana agama tidak akan tegak tanpanya. Wa huwa nau'ani, dan perbaikan urusan dunia mereka itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, qasmul mali baina mustahaqqihi,
memberikan harta kekayaan negara di antara mereka yang berhak menerimanya, seperti memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat pada umumnya. Yang kedua, wa uqubatul mu'tadin, yakni memberikan hukum kepada orang-orang yang melampaui batas, artinya memberikan konsekuensi terhadap orang-orang yang melakukan kriminal-kriminal atau kejahatan-kejahatan. Lalu, apa hal positif dan keuntungan yang didapatkan oleh seseorang atau pemimpin yang tidak melakukan kriminal kejahatan atau melampaui batas? Faman lam ya'tadi uslihalahu dinuhu wa dunyahu, maka barang siapa orang atau pemimpin yang tidak melewati batas atau tidak melakukan kriminal kejahatan, uslihalahu dinuhu wa dunyahu, maka niscaya agama dan dunianya akan diperbaiki. Walihaza kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, innama ba'astu ummali ilaikum liyu'allimukum kitab rabbikum wa sunnata nabiyikum wa yuksimu bainakum fai'akum. Sesungguhnya aku mengutus pejabat-pejabatku atau menteri-menteriku ilaikum terhadap kalian semua, liyu'allimukum kitab rabbikum, hanya semata-mata untuk mengajarkan kitab-kitab Tuhan kalian, wa sunnatan nabiyikum, dan juga mengajarkan sunnah-sunnah nabi kalian, wa yaksibu bainakum fai'akum, dan juga memberikan atau membagikan harta pendapatan negara yang berupa harta fe, yang dimana harta fe di sini maksudnya harta pendapatan negara yang bersumber dari non-muslim, seperti harta jizyah atau harta kharaj. Dengan hal demikian dapat disimpulkan bahwa negara begitu penting bagi agama, begitupun agama penting bagi negara, karena masing-masing agama dan negara mempunyai peran yang menjadikan sebuah relasi atau hubungan yang erat antara agama dan negara. Selanjutnya, secara globalisasi atau secara garis besar, hubungan atau relasi agama dan negara memiliki perbedaan sudut pandang paham yang berbeda-beda. Yang mana perbedaan sudut pandang paham ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama menurut paham teokrasi, yang kedua menurut paham Islam, yang ketiga menurut paham komunis, dan yang keempat menurut paham sekuler. Yang pertama menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan dengan 2 hal yang tidak bisa dapat dipisahkan. Agama menyatu dengan negara karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, menurut paham Islam, ada 3 aliran yang menanggapinya. Aliran yang pertama menganggap bahwa agama Islam adalah paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah-masalah negara. Nah, aliran yang kedua mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Dan yang ketiga berpendapat bahwa agama Islam tidak mencakup segalanya, akan tetapi mencakup segala prinsip dan tata nilai tentang permasyarakatan atau bernegara. Dan yang ketiga menurut paham komunis, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Agama dipandang sebagai realisasi fantastik makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk yang tertindas. Oleh karena itu, dalam negara menurut paham komunis ini, agama itu harus ditekan, bahkan dilarang. Dan yang terakhir, menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan agama dan negara. Dalam paham ini, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dalam nilai dan norma agama.
Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Sehingga negara tidak terintervensi atau ikut campur tangan. Nah, itulah sekilas penjelasan dikit dari saya tentang hubungan agama dan negara dan ibaroh-ibaroh dari kitab Siyasah Syariah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.